Terima kasih. Sahabat-sahabat Indonesia yang super dan juga super audience, apa kabar? Super. Saya senang sekali bisa berjumpa dengan Anda. Saya Uli Herdinansyah. Dan kini kita berjumpa kembali dalam satu kesempatan yang baik. Kita akan berbincang mengenai sebuah topik yang tentunya sudah Anda nantikan, yaitu berdamai dengan masa lalu hanya di Mario Teguh Golden Ways. Dan kini langsung saja kita sambut kehadiran dari Pak Mario Teguh. Terima kasih. Selamat malam Mario. Terima kasih. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat malam. Apa kabar? Super. Sahabat Indonesia yang super dimanapun Anda berada sekarang yang menonton program kesayangan kita di Metro TV ini, saya sampaikan ucapan terima kasih untuk sama-sama menikmati bahasan mengenai berdamai dengan masa lalu. Banyak sekali orang yang sekarang hidupnya sedang tidak damai, yang memarahi dirinya sendiri, yang sering menyesalkan mengapa dia melakukan hal-hal yang diketahuinya tidak boleh dilakukannya. Hari ini kita akan bahas cara-cara untuk memperlakukan masa lalu dengan anggun, sehingga kita bisa menaruh nilai yang lebih tinggi hari ini, agar hari ini menjadi kenangan yang baik di masa lalu. Karena orang-orang yang dewasa memiliki lebih banyak ingatan baik tentang masa lalunya daripada penyesalan mengenai kesalahan di masa lalunya. Gitu. Super sekali Pak Mario. Baik Pak Mario, menyambung dengan pembuka dari Bapak. Pertanyaan saya sangat sederhana, yaitu lalu bagaimana Pak cara memperlakukan masa lalu dengan anggun? Super sekali. Sahabat Indonesia yang super, coba saya tanya ya, apakah Anda hidup menggunakan ingatan atau apakah Anda hidup menggunakan pengertian? Kalau kita mudah marah kepada seseorang, berarti kita memperlakukannya sebagai seonggok ingatan tidak baik. Kalau ada suami mudah marah ke istrinya, padahal yang dilakukannya sederhana, berarti dia telah melihat istrinya sebagai sekumpulan ingatan buruk. Atau istri yang mudah marah ke suami karena dia menyesali masa lalu suaminya, meskipun dia sekarang orang baik. Nah, banyak orang yang menggunakan ingatan sebagai cara menuntun dirinya dalam kehidupan sekarang. Mau seperti apapun, mau kapanpun dia hidup, dia menggunakan ingatan. Sehingga, dengarkan ini. Time is driven by emotion. Waktu itu ditenagai oleh emosi. Ingat satu waktu di masa lalu, kalau Anda tidak mengingatnya dengan emosi. Coba. Ya, ada orang yang mengatakan gini, kalau begitu enakan zaman dulu. Tahu begitu presidennya beliau saja. Iya toh? Tahu begini lebih baik aku dulu menikah sama dia. Nggak begitu pinter tapi bapak yang kita pilih untuk mentenagai waktu harus emosi yang baik. Jadi bukan ingatan yang kita gunakan untuk hidup, tetapi sebaiknya pengertian baik. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya berkisar mengenai kebenaran dan kebaikan Pak. Saya pribadi setuju dengan perkataan Pak Mario, tapi bagaimana dengan orang yang sering mengatakan kalau kebaikan dan kebenaran itu adalah sesuatu yang relatif? Iya, ada yang mengatakan bahwa kebaikan dan kebenaran itu relatif. Betul, sampai kita betul-betul sampai di dinding terakhir mengenai yang relatif itu, yang namanya kebenaran yang dibenarkan Tuhan. Lihat bagaimana kadang-kadang pemimpin mengizinkan terjadinya kejahatan untuk melindungi dirinya. Yang benar bagi yang berkuasa, bukan yang benar bagi Tuhan. Itu. Ingat bagaimana kadang-kadang suami berbicara dengan teknik dan cara yang membuat pokoknya istrinya merasa salah. Padahal yang salah suami. Yes.
Itu sebabnya orang yang mengatakan kebenaran itu relatif harus mendekatkan diri kepada agama, kepada Tuhan. Bergaullah dengan para kiai, dengan para pendeta, para pemuka agama. Tanyakan, bicara. Agama itu bukan sesuatu yang bisa dikarang, harus dipelajari. Nah, relativismenya ini akan tetap indah dan tumbuh kalau kita menuju kepada yang tidak bisa dibantah lagi. Sederhananya, kalau Anda nonton film My Name is Khan, beautiful, ya. Hanya ada dua macam orang, Mas Uli, yaitu orang baik dan orang jahat. Orang baik melakukan hal-hal baik, orang jahat melakukan hal-hal jahat. Tetapi ada yang lebih jahat daripada orang jahat. Apa? Orang munafik. Karena dia orang jahat yang menggunakan kebaikan untuk menipu orang baik. Terima kasih Pak Mario penjelasannya. Super sekali. Pak, kita akan sejenak lagi break untuk masuk ke segmen kedua. Di segmen kedua kita akan melakukan polling. Namun sebelumnya saya ingin bacakan sebuah pertanyaan yang masuk ke Facebook kita, Pak. Silakan. Pertanyaan ini datang dari Bapak Suharno dan bunyi pertanyaannya seperti ini. Mengapa jika mendengar pernyataan dari Pak Mario, saya mengerti betul, tapi tidak berdampak dalam keseharian saya? Demikian pertanyaan dari Pak Suharno, Pak. Mohon dijawab setelah jeda pada warna berikut. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Mario Teguh Golden Ways.